Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada Gus baru sekarang ya, yaitu Gus Raffi Ahmad. Ini orang-orang biasanya manggilnya kan AA Raffi ya. Ya orang Bandung, orang Sunda begitu. Itu panggilan biasa kayak Mas. Jadi kayak Mas buat di Jawa. Cuman memang lebih katakannya lebih tidak familiar. Jadi di Sunda itu ada panggilan AA, ada Akang, ada Emang begitu. Kalau saya manggil sama temen-temen yang akrab itu Emang manggilnya. Nah ini Raffi Ahmad itu sekarang sudah dinaturalisasi menjadi seorang Gus. Dan Raffi Ahmad ini dipinta untuk menjadi ambasador Mondok kalau tidak salah, Ayo Mondok begitu. Nah ala kulli halin lah, beliau itu diundang di suatu acara pesantren, kemudian memberikan 1-2 kata kepada santri-santri, ini di Jawa Timur kalau tidak salah. Dan sebelumnya begitu ya, supaya saya memberikan dulu pandangan secara menyeluruh, perkara-perkara seperti ini sebetulnya ini tidak saya harapkan begitu. Jadi santri itu kalaupun mendengarkan seseorang di atas mimbar, yang mana mimbar itu menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki keutamaan daripada apa yang di bawahnya, itu lebih baik dari orang-orang alim saja, bukan dari orang-orang yang terkenal tanpa kealiman begitu. Dan mau tidak mau saya katakan Raffi Ahmad ini bukan satu orang yang terkenal memiliki keilmuan. Jadi terkenalnya kan dengan sesuatu yang lain, bukan dengan ilmunya. Dan nanti kita akan lihat dari pembicaraannya. Dan ini pun pernah dilakukan tuh di pesantrennya siapa? Yai Jujun ya, Jujun Junaidi, yang mengundang KDM kemudian berbicara di hadapan para santri, yang mana pembicaranya itu banyak sekali subhatnya. Nah kita akan lihat nih bagaimana Raffi Ahmad ini berbicara di hadapan santri. Ada di sebelahnya juga kiai begitu. Apa sebetulnya yang Raffi Ahmad ini katakan dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kita saksikan saja langsung ya. Haji Anwar Iskandar, Pak Kiai, pengasuh Ponpes Al-Amin, dan juga Ketum MUI Pusat beserta Ibu Nyai. Ini kedua kalinya, ini sudah seperti ayah saya sendiri. Terima kasih. Yang pastinya juga salam langsung dari Pak Presiden Prabowo untuk semua yang ada di sini, untuk di Ponpes Al-Amin dan untuk seluruh santri-santri Jawa Timur. Nah, sebentar, ini memang staf khusus ya, kalau tidak salah itu staf khusus Presiden bidang industri kreatif atau apa. Cuman nanti kita akan lihat ya, ada ada hal menarik. Saya sudah melihat ini seluruhnya. Ini bagian mereaksinya saja. Lalu juga untuk Ning Alisa Wahid, Ibu tadi saya ketemu juga ada di sana juga. Lalu Ibu Limi dari TV One. Ini udah seperti kakak saya kenal beliau dari tahun 2006 dulu di acara Facebooker. Ini udah jadi bos dulu, saya anak buahnya. Sudah, dulu belum jadi CEO, sekarang udah jadi CEO. Dulu udah bolos, tapi udah jadi bos. Nah itu kalau ada salah satu yang bisa kita pelajari dari Raffi Ahmad ini, itu etos kerjanya. Etos kerjanya luar biasa tuh. Berapa orang yang memiliki kesempatan yang sama dengan Raffi Ahmad, tetapi kesuksesan dalam tanda petik itu tidak sesukses Raffi ya. Itu etos kerjanya yang harus kita lihat. Itu banyak orang-orang yang menyaksikan, yang ngeri dari Raffi Ahmad itu ya etos kerjanya. Itu pun sama disaksikan dari siapa? Atta Halilintar juga ya. Itu menarik sebetulnya. Jadi kalau misalkan etos kerja seperti ini ada pada seorang santri, wah itu akan menjadi ulama besar saya kira begitu ya. Sama tuh kayak Cristiano Ronaldo. Kalau ada santri punya etos kerja dan profesionalisme di dalam menjadi santrinya, sehebat profesionalisme Cristiano Ronaldo, wah itu udah jadi ulama besar itu. Yang namanya hidup itu kan kita nggak pernah tahu. Makanya itulah hebatnya silaturahmi. Rezeki itu bisa datang kapan aja. Lalu juga untuk Gus Hans, terima kasih. Kiai Haji Lukman, terima kasih. Dan juga untuk para Ibu Nyai, Gus Nawaning yang hadir semuanya. Dan juga untuk tamu-tamu kehormatan. Kawagis dan Nawaning ya, bukan nama orang. Ini saya pernah punya pengalaman tuh, ada temen di pesantren itu Gus ya.
itu oleh orang-orang yang umum yang bukan pesantrenan itu disangka namanya Agus. Dan bukan cuman mereka saja, saya pun pernah punya sangkaan seperti itu saking awamnya. Jadi ya itu bukan nama. Koreksi kalau saya salah ya. Tamu-tamu yang saya hormatin, yang mohon maaf satu persatu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang paling utama di sini saya senang kalau generasi muda ini maju, terutama untuk para santri-santrinya. Karena tadi juga sebelum acara ini mulai sudah bicara kurang lebih banyak sama Kiai Haji Lukman, sama Gusan, sama Ibu Limi, sama Pak Kiai. Ya memang kolaborasi itu harus. Nah sebentar ya, itu kalau misalkan dikatakan kolaborasi itu harus dan ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang bagus, saya rasa itu tidak salah ya. Memang harus, ini kita santri itu sedang menuju tantangan tantangan hidup yang besar. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa seharusnya santri itu tidak menerima kecuali ilmu. Nah itu kan dalam konteks pembelajaran begitu ya. Memang seharusnya begitu. Dan kalau misalkan nanti ada kolaborasi seperti yang dilakukan di sini, kolaborasi dengan pemerintah, dengan public figure begitu, dengan influencer. Nah jangan sampai, jadi harus di briefing dulu nih influencernya ini, jangan sampai berkata-kata tentang perkara yang berkaitan dengan ilmu agama begitu. Karena ini akan menjadi rancu, akan menjadi kacau, dan kalau misalkan ditegur di hadapan umum seperti ini, tidak akan elok begitu ya dilihat keluar dari para kiai. Tiba-tiba misalkan Raffi Ahmad berbicara tentang takdir atau berbicara tentang rezeki kemudian salah, kemudian ditegur oleh kiai langsung di hadapan situ, itu kan gak bakalan jadi elok tuh. Dan kalau misalkan tidak ditegur, itu akan diterima sebagai pengetahuan, sebagai ilmu oleh santri. Nah ini masalah gitu. Jadi santri itu kan dia dididik bukan untuk yang pertama kali mereka itu harus tertanam di dalam diri, itu untuk menyelamatkan akhiratnya, ya dirinya dulu begitu, baru nanti misalkan kepada orang lain lebih luas. Nah kalau misalkan diberikan ruang untuk orang-orang yang bukan santri berbicara mengenai ilmu yang mana itu adalah ilmu agama, ini akan bermasalah. Itu saya kira ya di dalam menjelaskan apa yang tadi saya katakan di awal tuh. Apalagi di agama kita ini yang paling terpenting kita belajar agama tapi juga harus dengan cinta. Saya selalu bilang sama semua generasi muda, ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi adalah ilmu kehidupan. Nah itu yang saya maksud. Ada yang lebih penting daripada ilmu. Jadi kan gimana ya pada akhirnya kita ini nih yang terbiasa berpikir dalam, yang biasa berpikir tahqiq, ada yang lebih utama daripada ilmu knowledge, yaitu ilmu kehidupan. Ya apa ini? Gimana cara mentasawurkannya ini? Jadi kalau misalkan biasanya yang saya tangkap dari perkataan seperti ini, yang dimaksud ilmu kehidupan itu adalah pengalaman. Jadi kita itu harus punya pengalaman dalam pengertian kita memiliki pengetahuan yang bersifat aplikatif, baik itu secara sosial atau misalkan secara ekonomi atau secara networking begitu. Itu yang dimaksud biasanya yang dimaksud dengan ilmu kehidupan. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya kalau dilihat dari kacamata santri ya ini bukan sesuatu yang memang benar bisa dipelajari di pesantren, tetapi itu tidak lebih penting daripada ilmu yang dipelajari di pesantren. Ini sebetulnya dari kata-kata ini kalau kita mau berbicara secara filosofis, yang sayangnya begitu tidak banyak dari kita yang sekarang memiliki kapasitas berpikir seperti itu, ini sudah problematik, sudah tanakut begitu, mengambil seorang pembicara di hadapan para santri yang mengatakan bahwa ilmu kehidupan sebagaimana perspektif yang tadi saya sebutkan, yaitu networking, sosial, ekonomi, bagaimana kita itu bersosialisasi, itu lebih penting daripada ilmu dalam tanda petik knowledge. Itu iman itu minal ilmi begitu. Iman itu bahasa yang paling bagus ya diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu bukan keyakinan, bukan kepercayaan, tapi knowledge, pengetahuan. Nah ini kalau misalkan dikatakan seperti ini bagaimana ya secara filosofis, ini nggak betul begitu. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan harus dengan cinta, ini nanti ya, cinta itu lain lagi. Jadi kalau misalkan cinta dalam pengertian ada empati begitu ya kepada orang-orang, ini bukan usul di dalam agama. Jadi usul di dalam agama itu benar dulu.
Mau ada cinta mau enggak nanti urusan lain, cinta mah bukan bukan di awal begitu, benernya dulu. Nah nanti setelah benar, kita tahu benar, kemudian kita developing terus melihat memang nanti akan ada timbul dengan sendirinya cinta yang kasbi, bukan cinta yang tobi'i begitu. Ini perkataan yang apa namanya, saya kira salah ya, tidak tepat dikatakan di hadapan santri itu. Ilmu kehidupan itu di mana yang diajarin namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nah, sebentar, ini kok bagus ya? Bentar nih. Ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu di mana yang diajarin namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Nah ini kan saya kok jadi bingung ya. Menanggapinya sebentar. Knowledge yang dimaksud oleh Arafi ini apa berarti ya? Knowledge yang dimaksud oleh Arafi ini apa berarti kalau begitu? Pengetahuan umum begitu. Kalau misalkan pengetahuan umum kemudian ada apa namanya, pengetahuan tadi itu ya, kehidupan atau ilmu kehidupan. Kemudian ilmu kehidupan itu apa? Ilmu kehidupan itu belajar adab. Kemudian apa tadi bahasanya? Ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu di mana yang diajarin namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Nah jadi yang nomor satunya itu tadi apa, ilmu kehidupan apa ilmu agama? Bagian yang ini benar. Bagian ini benar. Jadi begini dulu ya, saya kan sering nih berkata-kata tentang adab itu. Adab itu kan apa ya, ability to act accordingly. Jadi antara adab, kemudian sopan santun, kemudian budaya ketimuran, itu sebetulnya 3 perkara yang berbeda ya. Nah kita itu bisa beradab tanpa kita itu harus katakanlah memakai adab ketimuran, itu bisa, karena adab itu dia menyesuaikan diri pada tempatnya. Jadi orang yang memang sedari awal dia itu berhak untuk mendapatkan celaan syariat, ya mencela orang yang seperti itu sudah adab sedari awal. Rasulullah SAW itu beberapa kali kan marah, beberapa kali pula Rasulullah SAW itu memarahi apa namanya, orang-orang atau melaknat begitu ya, orang-orang kafir itu di hadapan umum, atau membicarakan misalkan beberapa sahabat di hadapan umum, itu kan beberapa kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan kita masih mengatakan itu adab. Sayyidina Umar pun kan demikian, itu adabnya kan adab syar'i begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ini tadi ya, ada yang lebih penting daripada knowledge, yaitu daripada pengetahuan, yaitu pengetahuan kehidupan atau ilmu kehidupan, kemudian disarahi yang namanya ilmu kehidupan itu seperti belajar adab, dan pesantren agama itu nomor satu. Mungkin Arafi ini memasukkan pengetahuan agama itu kepada pengetahuan kehidupan, dan pengetahuan kehidupan itu adanya di pesantren sebagai yang sudah disebutkan ini. Ini saya agak bingung nih. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nanti akan menjadi gus, akan menjadi kiai. Insya Allah ada yang jadi presiden dari sini, amin. Nah ini Raffi belum tahu nanti di belakang bakal diangkat menjadi gus ya. Jadi sekarang jadi gus itu nggak harus pesantren, ya. Begitulah keadaannya. Cuman kalau misalkan dikatakan memang salah satu tonggak masa depan Indonesia adalah pesantren, benar yang dikatakan ini. Insya Allah bisa jadi penerus pemimpin kita. Jadi kalau saya memang dalam agama kita, di agama Islam kita harus mencintai, toleransi. Semua agama diajarkan baik, tapi Islam kita yakini paling terbaik. Ini juga Ibu Limi ini mu'alaf juga. Sebentar juga ya, sekarang, ini juga begitu. Semua agama itu baik, cuman Islam terbaik. Jadi kalau kita melihat secara filosofi, secara mendalam, berarti dari pikirannya Raffi Ahmad ini, baik itu adalah lafaz yang musyakak. Jadi lafaz musyakak itu dia seperti putih ya. Putih itu dia kan
gading sah dia disebut putih, kemudian susu juga sah disebut putih. Cuman susu ini lebih putih daripada gading, maka dikatakanlah putih ini lafadz musyakak, dia memiliki kualitas level yang bertingkat-tingkat di dalam kenyataannya. Nah kalau dikatakan semua agama baik, ini nggak bisa begitu ya, karena yang namanya baik itu dia mahsanahu syar'u, perkara yang oleh syariat dianggap baik. Apa jelek itu? Maqabbahahu syar'u, yaitu perkara yang dianggap jelek oleh syariat. Makanya patokannya ini syariat, dan tidak ada kebaikan di dalam agama selain Islam, itu tidak ada kebaikan. Dilihat dari kacamata syariat. Jadi saya itu tidak tahu ya apakah perlu kita ini membahas perkataan seseorang yang memang dia itu tidak memiliki kecakapan untuk berpikir mendalam dulu sebelum berbicara begitu. Apakah ini perlu atau tidak? Ya kalau misalkan dilihat perlu, akan memang banyak sekali terlihat kesalahan dan ketidakkonsistenan di dalam pemilihan seperti tadi ya. Jadi saya jadi bingung sendiri begitu, di awal mengatakan A, di akhir mengatakan B, yang mana itu memang bisa dikompromikan tapi juga sulit untuk dikompromikan. Nah sekarang berkata seperti ini nih pada yang selanjutnya, bahwa mengatakan agama itu semuanya baik, cuman Islam yang paling baik dalam keyakinan kita begitu. Itu kalau misalkan dilihat bihasabi syar'i tidak boleh ditasdik ya teman-teman. Tidak boleh ditasdik. Tidak ada kebaikan dalam pengertian tadi, bahwa yang namanya kebaikan itu adalah mahsanahu syar'u. Tidak ada kebaikan di dalam agama yang lain itu. Kebaikan itu hanya ada di dalam Islam. Nah cuman kalau misalkan kita melihat yang namanya kebaikan itu apa ya, wisdom begitu, kebijaksanaan. Dalam pengertian kebijaksanaan itu adalah pengetahuan yang bersifat universal, yaitu ada di dalam agama yang lain begitu. Kemudian tadi kalau misalkan toleransi, ya itu sudah baik, sudah benar itu. Kalau kita lihat memang setiap agama itu, kalau kata orang tua saya, kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita sesuai dengan pada zamannya. Izin, maksudnya sekarang kita tahu zamannya ada yang namanya media sosial, izin Pak Kiai, ada yang namanya TikTok. Ini mungkin dalam perkataan apa, berbicaralah dengan biqadri uqulihim begitu ya. Jadi setiap zaman itu dia memiliki kecenderungannya masing-masing, dan kita itu memang dituntut untuk menjelaskan agama, atau katakanlah jadi kan sebetulnya suka ada seperti ini nih, apakah zaman yang harus mengikuti idealisme agama atau agama yang harus mengikuti zaman, kan seperti itu. Ini nuans sebetulnya yang yang dibahas oleh Raffi Ahmad di sini. Ini adalah suatu tema besar sebetulnya di dalam dialektika beragama begitu. Jadi kalau kita ini kan katakanlah orang-orang NU ini kan orang-orang yang memegang turoth sebagai patokan di dalam beragama. Itu kita musalamah dulu ya. Makanya kita ini kan Nahdlatul Ulama ini kalau misalkan mau melihat suatu hukum tertentu, itu pasti melihat kepada turoth dulu. Kalau misalkan di dalam turoth tidak ada, baru kita melihat hukum itu dengan cara bahsul masail. Jadi seketat itu Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membatasi perkembangan, katakanlah quote and quote, agama begitu. Karena agama ini tidak boleh terlalu berkembang sampai dia lepas kontrol, nanti jadi liberal kesan aja dan lain sebagainya. Nah cuman perkataan yang dikatakan oleh Raffi Ahmad ini sesuatu hal yang sangat dalam sebetulnya kalau mau dibahas. Dan kalau misalkan sampai saat ini nanti bahwa Raffi ini akan berbicara tentang TikTok begitu ya, YouTube dan lain sebagainya, ini sudah benar. Jadi yang dimaksud dengan agama atau menjelaskan kepada anak itu harus sesuai dengan zaman, yang dimaksud itu adalah metodologi dakwahnya, metodologi penyampaiannya, bukan hukum yang disesuaikan dengan zaman begitu. Kalau itu tidak boleh. Kalau hukum ini dia harus dipakai terus-terusan. Zamannya dimanapun, hukum ini harus memakai terhadap generasi salaf begitu. Makanya harus ada fondasinya dari salaf. Nggak bisa nih hukum itu mengikuti arus, nggak bisa. Cuman kalau metode di dalam menyampaikan dan metode di dalam dakwah mengikuti, ini tidak menjadi masalah. Dan ini yang saya rasa akan dikatakan oleh Raffi Ahmad kalau saya tidak khilaf begitu. Namanya Instagram, ada yang namanya lain-lain, nggak apa-apa.
Kalau misalnya lagi santri-santri kan kita juga ada mendengar kemarin berita. Masya Allah saya ini tergugah hati. Ada namanya saya lupa. Saya pernah ketemu sama dia. Dia ini bersihin masjid. Setiap masjid bersihin. Sampai viral di media sosial. Langsung diundang haji sama Raja Arab. Coba Masya Allah. Itu luar biasa. Dan itu dari mana viralnya? Dari teman-teman. Dari media sosial. Nah sebentar, kalau itu memang ya, jadi kita itu sekarang yang santri-santri ini, saya rasa setiap pesantren itu harus memiliki tim medianya sendiri begitu, karena kita itu harus memenuhi media sosial kita dengan nilai-nilai kesantrian. Ini betul yang dikatakan oleh Raffi Ahmad dalam hal ini ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai tertinggal. Nanti kan yang diisinya di TikTok tuh joget-joget begitu ya. Sekarang alhamdulillah saya nggak punya TikTok. Udah di-ban kemarin TikToknya ya. Yang uploadnya itu saya serahkan sama yang lain. Yang uploadnya itu nggak tahu kalau di TikTok itu terlalu ketat begitu ya. Apa filternya. Nah untuk dakwah kan agak susah tuh di TikTok itu. Itu udah di-ban tuh. TikTok itu kan kalau misalkan dilihat banyak joget-joget di situ, begitu kemudian kita masuk YouTube itu udah mulai tuh variasinya banyak. Itu kalau santri dipenuhi begitu di Indonesia itu ada berapa pesantren ya, itu bisa punya niche sendiri dan bisa meramaikan dunia dunia media sosial begitu. Cuman sebetulnya pemerintah itu memiliki tools yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan memang pemerintah ini dia memiliki tujuan untuk bermedia sosial dengan sehat, ya selain ada persaingan di bawah, yaitu kita nih yang memiliki nilai sebagai santri itu memenuhi media sosial dengan konten-konten kesantrian. Selain itu juga kan pemerintah sebetulnya bisa memberikan political will begitu, mengatur algoritma sebagaimana yang dilaksanakan oleh China, kan sebetulnya bisa kalau ada kemauan begitu. Jadi kalau misalkan ini bersinergi dua ini, indeks nilai bersosial media kita, saya kira akan lebih bagus begitu. Ada televisi. Kalau lagi belajar, waktunya belajar 100% kita belajar. Tapi nanti kalau ada waktunya kita lagi memang santai, kita bisa viralkan kebaikan-kebaikan di sosial media. Nggak apa-apa kalau misalnya ada guru-guru, kiai-kiai. Kan kita juga kalau saatnya lagi kosong kan tahu nih, banyak yang ingin kita viralkan tentang kebaikan santri-santri kita. Dari suaranya, dari ngajinya, jadi memang kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang harus maju. Contohnya Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo usianya insya Allah ini sudah lah, saya mau langsung ke belakang saja ini ya. Karena ini bagus tuh kesananya itu. Tapi ilmu adabnya, ilmu agama yang nggak kuat, nggak akan jadi apa-apa. Jadi justru semuanya itu dimulai dari pondok-pondok pesantren. Makanya pesantren harus maju. Siap, terima kasih. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita ada tidak lanjutnya Mas Raffi ya. Nanti kombinasi dengan Bu Limi, kira-kira gimana gerakan Ayo Mondok ini bisa terpublish di berbagai media. Kita harus. Nanti boleh Nagita kapan saya janji pakai, kita ajak Nagita ke sini. Oke, tepuk tangan semua ya. Biar ketemu sama ibu-ibu semua. Oh, mantap. Siap. Nanti hari ini Mas Raffi kita akan jadi Gus naturalisasi. Ya. Nah itulah. Jadi begini ya. Tadi saya tuh waktu menonton ini kan 8 menitan kalau nggak salah. Saya kebanyakan ngomong kayaknya. Ada yang protes, orang ini kebanyakan ngomong. Ya tuh gak apa-apa, mau hak-hak saya begitu ya. Saya mau ngomong lama, mau apa kayak begitu. Ya kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton. Kadang-kadang gampang begitu. Udah masuk media sosial itu gak kerasa ngomong terlalu banyak. Nah ini saya tatkala melihat video ini secara utuh begitu, ada memang beberapa hal yang harus di-highlight dari perkataan Raffi Ahmad itu. Cuman sampai tadi video yang saya reaksi, Raffi Ahmad ini berbicara ya di dalam koridor pengetahuannya sebagai entertainer, yang mana mungkin entah di belakangnya itu ada apa ya. Mudah-mudahan ada dalam pengertian baik begitu, ada ingin media sosial kita ini lebih sehat sehingga mengencourage supaya para santri ini memenuhi media sosial. Saya kira ini bagus saja apa yang dikatakan oleh Raffi Ahmad itu di dalam forum ini. Begitu. Memang ada beberapa hal yang memang harus digarisbawahi, kemudian
kalau misalkan kita melihat secara filosofis juga masalahnya nanti akan banyak. Cuman secara global, secara umum sudah sangat bagus sekali kalau misalkan ini diangkat sebagai Gus, karena beliau itu berbicara sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang Raffi Ahmad ini ketahui, ya alhamdulillah cocoklah disebut sebagai Gus naturalisasi. Jadi selamat kepada Gus Raffi Ahmad, mudah-mudahan dunia pesantren maju dengan endorsement semacam ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kepentingan di dalam hatinya Gus Raffi ini. Tolong pajukan pesantren begitu ya, untuk dalam hal ini, di dalam ekspertisnya Raffi Ahmad di dalam dunia yang berkaitan dengan media begitu. Nah, semoga banyak sedikitnya video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.